حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في. Kita akan bertanya jawab barangkali ada pertanyaan. Penyebab kenapa adanya aliran sesat seperti Ahmadiyah, ya, yaitu nama kelompoknya Ahmadiyah, yaitu kelompok yang sesat bahkan kafir, yang mengatakan ada Nabi setelah Nabi Muhammad SAW, yaitu mengklaim Mirza Ghulam Ahmad dari India. Di antara penyebabnya adalah karena memahami tafsir tidak berdasarkan tafsir para ulama terdahulu, para ulama salaf. Makanya kita kembali kalau belajar tafsir itu, bacalah tafsir-tafsir yang sudah disepakati oleh para ulama akan bagusnya tafsir tersebut. Salah satunya tafsir Ibnu Katsir, tafsir Al-Qurtubi, tafsir At-Tabari. Itu tafsir-tafsir yang dibuat oleh ulama-ulama yang memang ahli dalam bidangnya. Nah, Mirza Ghulam Ahmad ini dan kelompoknya itu pakai tafsir dengan otaknya sendiri. Belajar agamanya tidak jelas, di mana akhirnya buat tafsir. Dibuatlah tafsir sendiri dengan otaknya. Khatam itu maknanya kata dia adalah cincin. Padahal makna khatam di situ tafsirannya tidak ada satupun sahabat yang begitu banyak, ribuan sahabat, tidak ada yang memahami khatam itu cincin, cuman dia yang memahami itu. Jadi udah jelas sesat itu. Tidak hanya para sahabat, ribuan para tabi'in, para tabi'un tabi'in, 3 generasi terbaik di awal umat Islam ini, tidak ada yang memahami khatamun nabiin itu cincinnya para nabi, cuman dia aja yang memahami itu. Maka kalau misalkan ada 1000 orang bilang gajah itu besar, lalu 1 orang bilang gajah itu kecil, mana yang harus diambil? Yang 1000 orang. Paham nggak? Kalau mayoritas Islam itu sepakat akan sesuatu, itu yang diambil. Yang 1, 2 itu yang nyeleneh, yaitu sesat, jangan diambil. Udah simple gitu aja. Ya. Ketika kita melihat kucing nih, ada kucing bagus sekali. 1000 orang melihat kucing itu, wah kucingnya lucu, bagus. 2 orang melihat kucing, kok kucingnya jelek banget misalkan. 2 orang ini yang bermasalah matanya. Seperti itulah aliran sesat. Makanya pasti minoritas, pasti sedikit. Yang jadi masalah adalah walaupun sedikit ada aja yang ngikutin, itu masalahnya. Jangankan Mirza Ghulam Ahmad, di Indonesia saja Ahmad Musaddiq, orang Bogor, pemain badminton, itu ngaku menjadi nabi, dapat wahyu di Bogor. Ke Bogor bukannya dapat talas Bogor, malah dapat wahyu. Bukan wahyu dari Allah, tapi wahyu dari setan. Ada juga di Bandung, ada di perbatasan Jawa Sunda, Tugimin namanya. Ngaku-ngaku nabi namanya Tugimin. Sholawatnya juga nggak enak. Allahumma sholli ala Muhammad, ini Allahumma sholli ala Tugimin. Dan nggak enak sholawatnya juga. Ya. Jadi ingat kata Nabi SAW, la nabiyya ba'di, tidak ada nabi setelahku. Kata Allah, wa khatamun nabiyyin, penutup para nabi, bukan cincin, bukan hiasan para nabi, tapi penutup para nabi. Meskipun ada nanti yang akan mengaku-ngaku nabi lagi, memang sudah dikabarkan oleh Rasulullah SAW, akan datang nanti dajjalun kadzabun, kata Rasulullah. Dajjal yang berdusta, yaitu yang mengaku sebagai nabi. Makanya tidak ada nabi setelah aku. Ya. Cuman yang kita prihatinkan,
aliran sesat apapun di Indonesia ada aja pengikutnya. Nggak ngerti kita otak orang Indonesia itu gimana. Aliran sesat apapun ada pengikutnya, nggak ngerti kita. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mewaraskan pikiran kita, memberikan kepada kita hidayah dan taufik untuk terus mengikuti yang benar, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan menjauhkan kita dari pemahaman aliran-aliran. Keturunan Rasulullah SAW atau disebut dengan habaib atau habib itu ada, benar. Bahkan ada penamaannya atau yang mengurus di dalam hal itu namanya Rabithah Al-Alawiyah. Nasabnya bersambung kepada Rasulullah SAW itu benar adanya. Pertama itu benar. Jadi kalau memang dia terdaftar dalam Rabithah Al-Alawiyah, Habib ini nyambung nasabnya kepada Nabi Muhammad SAW, kita katakan kalau memang benar terbukti menyambung nasabnya, maka benar dia keturunan Rasulullah SAW. Kita tidak menyangkal itu. Kemudian yang kedua, namun bukan berarti kalau sudah dapat gelar Habib seakan-akan dia sudah dapat gelar akan masuk surga. Terkadang ada orang yang berlebih-lebihan, karena sudah dapat gelar Habib, pengikutnya berlebih-lebihan, seakan-akan Habib tersebut sudah paling benar, pasti masuk surga dan yang lainnya. Ini yang keliru. Paman Rasulullah SAW, Abu Thalib itu bukan Habib, apalagi itu, Pak. Paman Rasulullah, Abu Thalib, Abu Lahab, itu pamannya, lebih dari Habib itu. Tapi masuk kemana itu? Masuk neraka. Jadi maksud saya, Rasulullah SAW pernah bersabda begini kepada Fatimah, wahai Fatimah, kalau engkau mencuri, kata Rasulullah SAW, maka aku sendiri yang akan memotong tanganmu. Artinya tidak ada jaminan keturunan Nabi itu akan selamat di akhirat semuanya. Yang menentukan selamat atau tidaknya diri dia sendiri, apakah dia benar-benar mengikuti Rasulullah SAW, menjalankan ajaran Islam, itu yang dilihat. Bukan hanya sekedar wah Habib, gelar Habib, bukan sebatas itu. Apalagi sampai merendahkan orang yang tidak bergelar Habib, merendahkan para kiai, orang berilmu misalkan. Ya. Justru kalau udah mendapatkan gelar Habib itu tanggung jawabnya besar. Dia membawa nama Nabi Muhammad nih. Jangan sampai perilakunya tidak seperti Nabi Muhammad misalkan. Jangan sampai ilmunya malah menyampaikan yang tidak sesuai dengan Nabi Muhammad SAW. Jadi seperti itu. Nah, kalau di Yaman, Pak, di Yaman seperti di Hadramaut, di Tarim, itu banyak Habib di sana. Tapi masyarakat di sana tidak terlalu berlebihan seperti yang ada di Indonesia, terutama Jawa Barat. Kalau di Indonesia memang kepada Habib itu pengagungannya luar biasa, seperti di Jawa Barat atau di Banten dan yang lainnya. Artinya seakan-akan kalau udah Nabi itu wah terlalu berlebihan kalau menurut saya. Padahal kalau di asalnya di Yaman dan sekitarnya itu mereka tidak terlalu berlebihan seperti itu. Mereka melihat kalau memang ini orang soleh, berilmu, mengamalkan sunnah Nabi, itu yang dimuliakan. Yang dimuliakan itu bukan keturunannya saja, tapi yang diutamakan itu ilmunya, akhlaknya, itu yang lebih utama. Ya, jadi nggak benar tuh kalau misalkan ada statement satu orang Habib lebih mulia daripada 100 kiai misalkan. Nggak ada seperti itu. Orang yang paling mulia itu kata Allah siapa? Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Orang yang paling bertakwa itu bukan cuma dari kalangan Habib. Antum kalau bertakwa, ilmunya tinggi, ahli ibadah, antum bahkan bisa lebih mulia. Begitu. Ya, jadi
tetap kita muliakan keturunan Rasulullah SAW, tapi yang harus kita utamakan adalah ilmunya, akhlaknya. Kalau ada keturunan Rasulullah SAW tapi ilmunya jauh, akhlaknya kurang bagus, ya itu ya jangan diikuti, seperti itu ya.